Masuk dalam perut aku. Mula tu kau. Mana korang dah lari? Nyap, nyap, nyap. Boboiboy, kuasa 2. Ajar dia tu. Sedialah untuk Boboiboy Enter. Inilah kuasa yang bakal menggegarkan seluruh galaksi. Mari kita lanjutkan breakdown trailer full Boboiboy Galaksi Gentar yang sudah dirilis oleh Monster Studio, yang dimana dalam trailer fullnya kali ini Monster sudah memberikan beberapa spoiler penting yang cukup menarik yang bakal seru jika kita bahas. Namun karena beberapa klip yang udah muncul di teaser sebelumnya, jadi kita bakal bahas scene-scene baru yang tersisa yang belum sempat kita ulik lagi. Oke? Jadi biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaksi Gentar episode 1 terbaru, breakdown full trailer part 2. Let's check this out. Yay! Scene melanjutkan konten kita sebelumnya, yang dimana kita diperlihatkan Adudu yang datang menghampiri Rosaksa, yang dimana kita juga sebenarnya penasaran sih bagaimana asal mula kekacauan di kilang Nebot ini bisa terjadi. Sementara kilang Nebot ini adalah kilang yang sudah terbengkalai, dan bagaimana cara Prob bisa berakhir menjadi bagian tubuh dari Rosaksa. Dan ini udah berapa lama gitu Adudu terjebak di kilang Nebot, mengingat Adudu ini cuma bisa sekali teleport ke kilang Nebot dan tidak bisa kembali ke bumi sebelum microchipnya ditemukan, sehingga banyak sekali tanda tanya yang belum terjawab. Next, kita diperlihatkan Rosaksa yang sudah memakan robot Joe, yang merupakan robot marketing sekaligus pemandu Boboiboy CS selama di kilang Nebot. Di sini terlihat jika tentakel Rosaksa menjadi jauh lebih panjang, yang mungkin hal ini dikarenakan Rosaksa sudah memakan lebih banyak robot. Yang hal ini terlihat dari banyaknya robot-robot kerja sejenis robot Joe yang ada di sekitar Rosaksa dan Boboiboy. Ditambah di scene ini juga kita diperlihatkan Gopal, Wali, dan Boboiboy yang menggunakan armor khusus yang kemungkinan mereka temukan di kilang Nebot dalam percobaan mereka untuk melawan si Rosaksa. Dan di sini jujur, Nat berharap sekali Monster mengimprovisasi dengan menghadirkan elemental Boboiboy yang lain yang belum mendapatkan sequence transformasi perubahan, yaitu Boboiboy Duri, Boboiboy Solar, dan Boboiboy Halilintar. Ayolah Monster, jangan pelit lah bikin scene yang epic kayak dulu. Di arc sebelumnya, Boboiboy Blast, Taupan, Ice, dan Gempa sudah dapet kok. Tinggal 3 lagi. Sepelit itukah kalian bikin sequence transformasi elementalnya? Yang padahal Boboiboy Halilintar itu udah berkali-kali muncul di arc sebelumnya, tapi dia gak pernah sekalipun dapat sequence perubahan kayak elemental yang lain. Soalnya cuma di episode 1 aja kesempatan untuk Monster memberikan sequence transformasinya, yaitu karena dari episode 2 sampai 4 itu bakal diisi sama Boboiboy Gentar aja, dan Boboiboy itu tidak akan melakukan transformasi ke elemental lain sampai arc Gentar ini beres. Next, kita diperlihatkan Boboiboy yang pada akhirnya menggunakan kuasa 2-nya untuk berpecah menjadi Boboiboy Gempa dan Boboiboy Halilintar. Dan sekali lagi, ya ampun, please Monster, please banget, please, bisa yuk munculin golem tanah sekali lagi. Ya gimana kita nggak kecewa gitu. Harusnya ya di Boboiboy Galaxy Story di arc Primara, Brolangkas Brothers itu harusnya melawan Boboiboy Gempa dan golem tanah, tapi gak diadaptasiin. Ya oke, kita fine, nggak apa-apa. Lanjut di Boboiboy Galaxy Bindara, Boboiboy Gempa harusnya muncul menggunakan golem tanah untuk melawan Jenderal Berlima. Oke, kita bisa maklumin karena scene-nya itu diganti dengan kemunculan dari Boboiboy Supra. Tapi kenapa di episode keempat saat kemunculan Boboiboy Gempa kembali dan Maripos yang melawan Jenderal Karumbang dan Musida, kok golem tanahnya nggak dipakai lagi? What? Ayolah Monster, ini udah kesekian kalinya Boboiboy Gempa muncul, tapi gak sama sekali menggunakan ciri khasnya, yaitu memunculkan golem tanah yang kayaknya di skip mulu gitu. Ya gue juga tahu sulit ngeanimasiin golem tanah itu, tapi ya kita tetap kangen banget
udah lama gak lihat Boboiboy Gempa beraksi sama golem tanahnya. Jadi please Monster, please adain ya scene golem tanah lagi. Next kita diperlihatkan Boboiboy Gempa dan Halilintar yang akhirnya melakukan fusion yang pernah kita bahas di konten sebelumnya. Next kita diperlihatkan hal yang sangat menarik pada saat Boboiboy Gentar pertama kali muncul, yang dimana dalam cerita versi komik Boboiboy Gentar itu diperlihatkan pertama kali muncul sudah memegang tukul gentarnya. Sementara dalam trailer fullnya Boboiboy Gentar diperlihatkan menggunakan kuasa elektromagnetiknya untuk menciptakan tukul gentar dari besi-besi yang ada di kilang Nubot. Nah, di sini Nat mau menarik ucapan Nat kembali untuk scene Boboiboy Gentar yang seperti memegang tukul raksasa, yang ternyata ini memang cuma ilusi optik dari perspektif pengambilan gambar, sehingga tukul yang masih melayang di atas terlihat memiliki ukuran jauh lebih besar, padahal enggak. Itu semua cuma perspektif pengambilan gambar yang membuat ilusi optik, sehingga seolah-olah kita melihat palunya menjadi raksasa. Dan terima kasih kepada subscriber Nat yang sudah mengingatkan jika sebelumnya ternyata ini cuma ilusi optik aja dan tebakan dia benar. Back to topic, kita diperlihatkan Boboiboy Gentar yang menggunakan kuasa manipulasi elektromagnetiknya untuk menciptakan tukul gentar, yang dimana hal ini cukup aneh sih. Soalnya harusnya Boboiboy Gentar itu baru bisa menggunakan kekuatannya setelah Boboiboy Gentar di-charge atau terkena serangan raksasa di pertengahan arc. Hal ini kembali menimbulkan dua spekulasi, yang sepertinya Monster akan merubah alur ceritanya, sehingga pada saat Boboiboy Gentar pertama kali muncul, dia tidak akan membawa tukul gentarnya, sehingga pada saat Boboiboy Gentar telah di-charge energinya, barulah Boboiboy Gentar bisa menggunakan kuasa manipulasi elektromagnetiknya untuk menciptakan tukul gentar dari puing-puing besi yang ada di kilang Nubot. Akan tetapi, spekulasi kedua adalah Boboiboy Gentar akan menggunakan kuasa elektromagnetiknya untuk menciptakan tukul gentarnya aja, sehingga alur ceritanya tuh bakal tetap terjadi sama seperti yang ada di komik. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian masih ada nggak hal menarik yang ada di trailer fullnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya, jadi bakal kita bahas di konten berikutnya. Oke? Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyi tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimasu, matane, bye! Yes.